Langkah pertama ini kita siapkan berasnya ya teman-teman. Aku pakai 500 gram, ini direndam sekitar 2 jam. Kemudian untuk isiannya ini aku pakai kentang, tempe dan juga wortel ya teman-teman. Untuk bumbu-bumbunya ada bawang merah, bawang putih, kemiri dan juga cabai. Ini kita masak dulu. Untuk berasnya ini aku cairkan dulu santan instan 2 bungkus, kemudian tambahkan airnya 1 liter ya teman-teman. Kemudian tambahkan serai, ini aku pakai 3 batang yang kecil, kemudian tambahkan sedikit garam dan juga penyedap ya. Nah, ini untuk berasnya kita masukkan, kemudian kita masak, kita aduk-aduk, kita aron ya istilah Jawanya. Kemudian ini kita tunggu sampai benar-benar mendidih dan juga asat ya teman-teman. Nah, ini untuk penyeimbang rasa ini aku pakai 1 sendok makan gula. Ini supaya tidak terlalu asin ya teman-teman. Kalau untuk tingkat asinnya sesuaikan dengan selera ya teman-teman, bisa dikurangi atau ditambah. Nah, ini kita aduk-aduk terus, kita masak sampai benar-benar air santannya itu berkurang. Kemudian ini kita matikan kompor, diamkan sampai benar-benar santannya itu meresap ke dalam berasnya. Oke, seperti ini ya teman-teman. Ini sudah benar-benar mengering untuk santannya. Oke, lanjut, ini kita sangrai dulu untuk kemiri, ini buat bumbunya ya teman-teman. Untuk detail resepnya nanti kalian bisa cek di deskripsi box. Nah, ini kita masukkan semua bumbu-bumbunya, kemudian kita blender. Bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka bisa bantu like, share, komen, dan subscribe-nya ya teman-teman. Kalau sudah, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih. Oke, lanjut, ini kita goreng dulu untuk isiannya. Di sini tujuannya digoreng supaya lebih gurih lagi, kemudian untuk isiannya juga bisa awet, tidak mudah basi. Nah, ini kita goreng. Untuk yang pertama ini kentang tempenya dulu ya teman-teman. Kita goreng tempenya dulu sampai berkulit dan juga matang. Kemudian ini bisa kita angkat. Nah, seperti ini. Setelah diangkat baru kita goreng untuk isian selanjutnya ya teman-teman. Ini untuk isian pertama tempe, kemudian untuk isian yang kedua ini ada kentang ya teman-teman. Nah, untuk yang kentang tadi ini barusan aku tiriskan, karena kalau kentang biasanya direndam dulu ya teman-teman supaya warnanya itu tetap putih, tidak mudah menghitam. Nah, kalau sudah ini kita angkat juga untuk kentangnya, ini sampai berkulit ya teman-teman gorengnya supaya nanti lebih awet lagi. Kita angkat untuk kentangnya, hasilnya seperti ini. Nah, untuk wortelnya nanti kita langsung tumis aja ya teman-teman, jadi tidak perlu digoreng. Kita siapkan wajannya, ini dikurangi minyaknya ya teman-teman, kemudian masukkan bumbu-bumbu yang sudah kita blender. Ini bisa diulek atau dicopper sesuai selera aja ya. Nah, kita masak, kita oseng-oseng sampai benar-benar matang. Tanda dari matang bumbu itu biasanya mengeluarkan minyak misah gitu ya teman-teman. Nah, supaya lebih harum lagi ini kita tambahkan daun jeruk, kemudian lanjut kita beri perasa. Ini ada 1 sendok teh garam, kemudian setengah bungkus Royco kecil, dan juga tambahkan gula ya teman-teman. Kalau nggak suka manis bisa di skip. Nah, ini untuk penyeimbang rasa aja menurut aku, kalau ditaruh gula rasanya lebih balance gitu ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini kita masukkan wortelnya ya teman-teman. Ini dalam keadaan mentah, jadi langsung ditumis aja
Setelah agak setengah matang, ini kita masukkan goreng tempe dan juga kentangnya. Ini kita aduk-aduk dulu, kita campur sampai benar-benar matang dan juga merata. Nah, kalau untuk isiannya itu bisa sesuaikan dengan selera ya teman-teman. Arem-arem itu biasanya ada isiannya oncom, ada isiannya sayuran kayak gini, bisa juga dengan isian ayam ya. Nah, di sini aku tambahkan Royco atau penyedap rasa karena menurut aku ini tadi kurang asin ya teman-teman. Pokoknya kalau untuk takaran garam dan juga penyedapnya itu sesuaikan dengan selera aja. Nah, ini rasanya sudah pas. Lanjut ini kita angkat ya teman-teman. Oh ya, ini aku tambahkan juga daun kemangi supaya lebih harum lagi. Nanti hasilnya juga berbeda ya teman-teman. Kalau kalian kurang suka juga bisa di skip. Pokoknya mah sesuai selera kalian aja ya. Oke, lanjut, ini sudah matang. Lanjut kita sisihkan dulu, kemudian kita lihat untuk berasnya tadi. Nah, ini sudah meresap benar-benar resat ya teman-teman untuk berasnya tadi. Kemudian ini kita ambilin dulu untuk serahnya. Setelah serahnya ini kita ambil, ini supaya lebih pulen lagi, ini bisa kita tumbuk ya teman-teman. Nah, kalau numbuknya pakai alat seadanya, bisa pakai gelas atau alat tumbukan atau rolling kayak gini ya teman-teman. Tapi ini kekecilan, jadi aku ganti menggunakan gelas ya teman-teman. Jangan salah fokus ya teman-teman, ini bocil aku lagi bantuin katanya, jadi dia mau bantuin, istilahnya dia mau masuk kamera ya teman-teman. Jadi mohon maaf banget kalau Mama Hasan menyuguhkan video yang ala kadarnya dan terkadang bisa ada iklan atau ada gangguan dari si bocil ya teman-teman. Maklumlah, Mama Hasan adalah ibu rumah tangga yang masih punya bayi kecil gitu ya teman-teman. Anak usia di bawah 5 tahun. Oke, lanjut ke videonya. Ini kita bungkus dulu untuk lontong atau arem-aremnya ini. Nah, untuk besar kecilnya sesuaikan dengan selera. Di sini aku mau bungkusin agak besar-besar aja ya teman-teman. Nanggung ini daunnya agak lebar, jadi kalau dipotongin sayang karena ini dibuat lebaran, jadi enggak buat jualan ya teman-teman. Kalau dibuat jualan nanti bisa sesuaikan dengan harga jualnya, jadi bisa agak kecil-kecil gitu ya teman-teman. Buat isian snack box juga bisa, tapi untuk ukurannya bisa lebih kecil ya. Nah, ini aku bentuknya agak besar dan juga panjang buat seperti bentuk lontong seperti pada umumnya ya teman-teman. Nah, ini kita rapi-rapikan untuk pinggirannya supaya isiannya itu tidak terlihat atau keluar. Kemudian ini kita gulung, kita padatkan, kemudian baru kita sematkan dengan lidi. Nah, untuk cara bungkusnya seperti biasa kita bikin, seperti kita bikin lemper ya teman-teman. Untuk bentuknya ini juga bisa bervariasi macam-macam. Kalau aku mau bentuk seperti ini aja, seperti lontong pada umumnya. Kalau kalian susah atau daunnya itu menurut kalian terlalu keras, ini bisa dibakar di atas kompor dulu supaya lebih lunak, lebih enak ditusuk ya teman-teman. Disematkan lidi itu pasti lebih mudah kalau dibakar dulu di atas kompor. Oke, bentuknya seperti ini ya teman-teman, cantik banget. Ini tuh rapi ya teman-teman, termasuk rapi, alhamdulillah. Untuk lebih rapi lagi, ini bisa dipotong untuk ujung-ujungnya. Kemudian ini kita bungkus semuanya sampai selesai.
Nah, kalau sudah selesai ini bisa kita kukus ya teman-teman, gunakan air yang cukup, kemudian kukus lontong sayur isinya ini sekitar 30 sampai 1 jam ya teman-teman, 30 menit sampai 1 jam. Supaya lebih awet bisa lebih ya teman-teman, pokoknya sesuaikan dengan kebutuhan dan juga berapa banyak lontong yang kalian buat. Oke, ini setelah 30 menit lebih ini aku angkat dulu ya teman-teman. Kita angkat kemudian kita dinginkan dulu, baru ini bisa dinikmati ya teman-teman. Nah, lumayan hasilnya lumayan banyak banget. Dari beras 500 gram ini bisa menghasilkan 12 biji lontong ya teman-teman, ukurannya lumayan besar. Nah, ini kita dinginkan dulu baru kita bisa nikmati. Nah, ini setelah dingin ini bisa kita buka ya teman-teman, kita lihat isinya seperti apa dan juga rasanya bagaimana ya. Nah, untuk lontong ini sendiri ini tuh bisa bertahan sekitar 2 harian ya teman-teman, asalkan masaknya benar-benar tanek dan juga isiannya itu digoreng dulu, nanti untuk ketahanannya bisa 2 hari. Tapi kalau mau lebih awet atau sekiranya lebih aman bisa dimasukkan ke dalam kulkas ya teman-teman. Nanti kalau mau dinikmati ini bisa ditaruh di atas magicom atau dihangatkan sebentar aja, nanti bisa dinikmati lagi. Nah, ini kita potong-potong dulu. Untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk isiannya juga cantik ya teman-teman, perpaduan warnanya juga sesuai dengan keinginan aku. Nah, ini kita taruh di piring seperti ini. Ini bisa dicocol juga dengan saus kacang atau sambal pecel ya teman-teman. Ditambahkan dengan rempeyek juga nikmat banget, pokoknya kalian coba. Nanti untuk resepnya bisa aku taruh di linknya di deskripsi ya teman-teman, untuk resep peyek dan juga sambal kacangnya. Nah, ini kita cobain, Masya Allah, pokoknya ini Oke, langkah pertama kita siapkan dulu berasnya ya teman-teman. Usahakan berasnya itu yang pulen, yang bagus gitu ya teman-teman. Nah, untuk beratnya di sini aku timbang ya teman-teman, tapi secukupnya aja ya teman-teman, mau bikin seberapa. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini aku timbang sebanyak 800 gram. Nah, nanti yang kepakai cuma 500 gram ya teman-teman. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan untuk berasnya. Nah, untuk berasnya ini kita wajib mencucinya sampai benar-benar bersih ya teman-teman, supaya nanti hasil lontongnya itu bagus, bisa pulen dan juga lembut ya. Nah, ini kita cuci berkali-kali sampai airnya bening, kemudian kita tiriskan. Oke, lanjut, ini kita siapkan dulu untuk pembungkusnya, yaitu daun ya teman-teman. Daun pisangnya ini gunakan yang kualitas bagus, yang tidak sobek atau pecah gitu ya teman-teman. Jadi ini kita pilih yang paling bagus. Nah, untuk caranya seperti ini ya teman-teman, kita gulung kemudian kita sematkan lidi pada ujungnya. Nah, usahakan bagian dalamnya itu tidak berlipat, jadi benar-benar lurus gitu ya teman-teman. Nah, ini kita sematkan dulu, kita tekuk bagian ujungnya, kemudian kita lipat ke keluar, kemudian kita sematkan dengan lidi. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Oh iya, bagi kalian yang baru ketemu channel aku, kenalkan aku Mama Hasan, IRT yang lagi belajar bikin kue, ide-ide jualan dan menjualnya ya teman-teman. Kalau kalian suka dan juga sekiranya video aku bermanfaat, tolong bagikan ke sosial media kalian. Kemudian jangan lupa untuk di subscribe ya, supaya tidak ketinggalan kalau aku upload video terbaru. Nah, bagi kalian yang sudah subscribe dan sudah mendukung channel aku selama ini, Mama Hasan sampaikan banyak-banyak terima kasih buat kalian. Semoga cita-cita dan juga harapan kalian di tahun ini bisa tercapai ya, amin. Nah, untuk hasilnya kembali ke video ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Aku bikinnya sebanyak 10 gulungan seperti ini. Aku mau bikin 10 lontong aja ya teman-teman. Nah, kemudian baru ini kita isi menggunakan beras yang sudah kita cuci tadi, kita tiriskan. Nah, untuk isiannya ini usahakan jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi untuk ukurannya itu separuh dari panjang lontongnya itu dikurangi 1 sendok gitu ya teman-teman. Jadi enggak separuh, jadi 1/3 dari bagian panjangnya daun ya teman-teman. Nah, segini ya teman-teman, kira-kira seperti ini. Jadi nanti kita dapat menghasilkan lontong yang bagus, padat, kenyal dan juga lembut ya. Oke, seperti ini baru kita tutup menggunakan lidi, kita sematkan seperti ujung yang satunya lagi. Sedikit tips ya teman-teman, karena ini bagian ujung yang satunya itu keras dan juga tebal, jadi ini bisa kita layukan untuk bagian ujungnya saja dengan api di kompor ya teman-teman. Nah, setelah agak lembut atau bisa lemes gitu, kita sematkan dengan lidinya. Nah, jadinya mudah ya teman-teman kalau dilayukan di api kompor untuk bagian ujungnya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Kita bungkus semuanya sampai selesai. Nah, untuk tips juga ini supaya lontongnya itu rapi ya teman-teman. Jadi dibalik ya teman-teman. Untuk bagian ujung daunnya ini kita taruh di bagian belakang. Jadi kita ke bagian atas gitu ya teman-teman. Tadi aku salah ya teman-teman, melipatnya itu ke bagian atas. Jadi untuk bagian ujung dari daunnya itu kebuka, jadi kurang rapih gitu ya. Nah, kalau seperti ini hasilnya bakalan rapi dan juga padat ya teman-teman untuk hasil lontongnya. Nah, kalau kalian mau lebih praktis bisa gunakan staples ya teman-teman. Kalau pakai staples ini harusnya pakai yang ukuran besar, tapi lebih aman lagi pakai tusuk lidi seperti ini aja. Nah, seperti ini hasilnya teman-teman, lebih rapi dari yang pertama tadi. Maklum ya teman-teman, Mama Hasan masih belajar, jadi masih perlu belajar dan juga eksperimen lagi. Nah, lanjut ini kita rebus ya teman-teman. Untuk posisi merebusnya di sini aku berdiriin ya teman-teman. Jadi ini direbus di api kompor. Ini yang cara tradisional, cara jadul dulu. Jadi direbus gitu ya teman-teman, pakai metode lama, jadi direbus berjam-jam. Jadi nanti hasilnya itu lebih awet lagi, hasilnya juga lembut, kenyal dan juga tidak mudah basi meskipun disimpan di suhu ruang ya teman-teman. Nah, ini untuk airnya di sini usahakan sampai benar-benar kerendam ya teman-teman untuk lontongnya. Nah, kalau mau lebih cepat ini aku pakai air panas ya, jadi nanti untuk prosesnya lebih cepat lagi. Ini kita tambahkan air sampai benar-benar penuh, kemudian ini kita rebus.
Nah, kalau air rebusannya ini sedikit menyusut, ini bisa kita tambahkan menggunakan air lagi ya teman-teman. Kita tambah air panas supaya lebih cepat lagi. Kemudian ini kita rebus lagi sampai benar-benar matang. Ini kurang lebih sekitar 4 jam ya tadi aku rebusnya. Nah, untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Ini sudah matang, sudah padat, dan juga ini sudah benar-benar tanek ya teman-teman, istilah Jawanya. Jadi sudah benar-benar matang karena kita rebus sampai benar-benar matang selama 4 jam kurang lebih ya. Nah, ini kita diamkan dulu, tunggu sampai benar-benar dingin, nanti baru bisa kita potong-potong ya teman-teman. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, ini setelah dingin, ini keesokan harinya gitu, ini mau kita buka ya teman-teman. Kita pindahkan dulu ke tempat yang lebih luas, yang lebih mudah ya. Oke, ini kita buka ya teman-teman. Waktu bukanya ini aku benar-benar deg-degan ya teman-teman, hasilnya seperti apa. Dan ketika dibuka, Masya Allah, ini tuh cantik ya teman-teman. Warnanya tuh hijau alami dari daunnya. Kemudian untuk teksturnya ini padat, kenyal, dan juga tidak lembek ya teman-teman. Pokoknya ternyata bikin lontong itu mudah banget, asalkan caranya benar ya teman-teman. Oke, kalian wajib coba. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Semoga video aku bermanfaat buat kalian. Jangan lupa terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe ya. Tetap semangat, terus berkarya, jangan lupa bahagia. Terus dukung Mama Hasan dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Udah.